Pada suatu hari, seorang pria berusia lanjut datang ke IGD bersama dengan anaknya. Saya sus, dadanya sakit, sama sesak nafas. Oh iya Pak, boleh langsung duduk aja, nanti saya antarkan ke bed. Ibunya bisa langsung ke meja administrasi ya. Oh iya, makasih ya sus. Ini apakah bapaknya sudah pernah berobat di sini? Belum, baru sama kami. Ini untuk berkasnya ya Mbak. Nanti bisa langsung diserahkan ke perawat yang menjaga dulu ya. Ini sih sus, ini tadi diminta untuk diserahkan ke suster. Oh iya, tunggu sebentar ya, nanti ada. Gimana sus? Oh ini dok, pasien ada keluhan sesak nafas, tekanan darahnya 160 per 105 mmHg, nadinya 120 kali, respirasinya 28 kali, dan gulanya tadi dicek 140 dok. Wah, tinggi ya mbak tekanan darahnya. Ini kira-kira bapaknya emang ada hipertensi ya? Iya, udah dari lama dok. Kalau obatnya biasanya minumnya apa mbak? Minum amlodipin dok. Kalau 10 miligram per sehari. baik, kalau diabetes ada nggak mbak? Ada diabetes, minumnya metformin 500 miligram 3 kali sehari. Ada Sama mbak? minumnya dirit dok. Ada penyakit lain nggak mbak? Di diabetes sama hipertensi aja sih dok. Oke, kalau bapaknya ini sakitnya udah dari kapan ya pak? Jadi semalam sih dok, masuk, nggak itu, pas bisa gitu hidup tuh, bilang gitu, masih ada makin parah, makanya saya minta anak saya bawa jalan ke sini, Oh saya iya. juga nggak kuat gitu. Oke, mungkin untuk sus ini bisa dibawain EKG dulu ya. Saya mau cek lagi. Oke, permisi ya Pak, saya cek dulu EKG. Baik, hasil EKG-nya udah keluar ya Pak. Saya izin untuk membawanya ke dulu keluar. Dan itu ada penyumbatan di daerah jantungnya, itu yang membuat bapaknya nyeri dari dada sampai punggung. Kemudian dalam istilah medis biasanya bapaknya ini didiagnosis dengan STEMI. Mungkin untuk mbaknya bisa menemani bapak dulu, untuk obatnya bisa nanti diantarkan oleh suster dulu ya mbak. Makasih ya dok. Sama mbak. Untuk pagi nanti tolong dikasih aspirin dulu 320 mg, clopidogrel 300 mg, sama ISBN-nya 0,4, nanti maksimal 3 kali, diulang setiap 5 menit ya. Baik dok. Setelah menginformasikan kondisi pasien, dokter segera menelpon apoteker IGD untuk meminta Pio mengenai keamanan alteplase pada kasus ini. Selamat pagi Bu, ini dari Dr. Zazim yang ada di IGD. Selamat pagi dok, dengan apoteker Nurlali ada yang bisa dibantu? Ini kami ada pasien atas nama Bapak Dias, usia 65 tahun dengan diagnosis STEMI. Sudah saya berikan aspirin loading dose, ISBN sama clopidogrel. Untuk selanjutnya kami mempertimbangkan untuk pakai alteplase. Apakah Bapak Dias bisa diberikan alteplase ya? Sudah lewat golden period ya dok? Lalu ada riwayat penggunaan obat lain tidak ya? Sudah lewat Bu. Ini pasien ada konsumsi metformin 500, glimepirid sama amlodipin karena pasien punya diabetes sama hipertensi. Baik, ditunggu sebentar ya dok. Ini ada pasien laki-laki, STEMI 65 tahun. Di IGD sudah diberikan aspirin, clopidogrel dan ISDN. Lalu dokter mempertimbangkan untuk memberikan alteplase. Kira-kira aman tidak ya? Boleh minta tolong untuk dicek terkait interaksinya? Sepaham saya sih alteplase itu ada interaksi mandor sama aspirin dan clopidogrel. Iya benar, tapi di kasus ini perlu banget ya alteplase. Oh iya, ada interaksi itu ya. Kira-kira rekomendasinya bagaimana ya? Mungkin bisa tetap diberikan tapi perlu ada pemantauan ya. Iya, mungkin dipantau aja apakah ada tanda-tanda pendarahan di pasien. Oke, terima kasih ya. Dok, untuk alteplase boleh diberikan, tetapi perlu perhatian khusus terkait dengan pemantauan tanda-tanda pendarahan karena ada interaksi obat. Kalau berat badan pasien berapa ya dok?
Baik Bu, nanti mungkin untuk pemantauannya saya minta untuk pasien dirawat inap aja. Untuk berat badan pasien itu ada 70 kg. Jadi minta tolong dibawain alteplase dosis 15 mg bolus sama 50 mg IV dan 20 mg AV ya. Baik, dosisnya sudah aman dok, saya sudah bawakan di IGD. Ya segera ya Bu, ditunggu. Iya. Apoteker segera menyiapkan alteplase dan membawanya ke IGD. Nah ini jadi bapaknya itu harus pakai obat pengencer darah. Nah sedangkan penggunanya itu harus dipantau oleh tenaga kesehatan. Jadi kami menyarankan untuk obatnya dirawat inap. Apakah Mbak sebagai keluarga yang terkenal untuk berpindah inap? Ya mungkin Mbaknya nanti bisa tahu ya. Ya, Mbaknya kembali dulu. Dok, permisi ini alteplase untuk Bapak Dias. Oh iya, terima kasih. Nanti untuk pasiennya dikasih alteplase 15 mg bolus dulu. Habis itu dilanjutkan sama 50 mg lagi selama 30 menit. Baru dilanjutkan dengan 50 mg IV selama 60 menit ya. Saat ini pasien sudah masuk ke ruang rawat inap. Sebelum menyiapkan obat untuk pasien, apoteker melakukan rekonsiliasi kepada apoteker IGD untuk memastikan obat-obat yang diterima pasien. Halo, selamat pagi Mbak. Saya apoteker Maria dari rawat inap mau melakukan rekonsiliasi. Halo pagi Mbak, saya apoteker Nurlaili dari apoteker IGD. Ada yang bisa saya bantu? Mbak, bisa dijelaskan untuk pasien atas nama Dias dengan usia 65 tahun sudah mendapatkan terapi pengobatan apa saja ya Mbak? Di IGD, pasien sudah mendapatkan alteplase bolus 15 mg dilanjutkan dengan alteplase 50 mg IV selama 60 menit dan juga dilanjutkan dengan 25 mg IV selama 30 menit. Selain itu, pasien juga mendapatkan aspirin, clopidogrel, dan ISDN, Mbak. Untuk clopidogrelnya itu 300 mg, aspirinnya itu loading dose 80 mg sebanyak 4 tablet, dan juga untuk ISDN 0,4 mg sublingual. Oke Mbak, dari pasien apakah muncul gejala alergi ya Mbak setelah diberikan pengobatan tersebut? Tidak ada Mbak, aman. Oh baik Mbak, berarti rekonsiliasinya sudah selesai ya Mbak dan sudah sesuai dan tidak ada diskrepansi pada pasien. Terima kasih Mbak, selamat pagi. Ya, terima kasih juga, selamat pagi. Keesokan harinya, apoteker melakukan visit ke ruangan pasien untuk memberikan obat yang perlu dikonsumsi pasien. Selamat pagi Bapak, saya apoteker ini dari instansi farmasi akan memberikan obat ya. Boleh disebutkan nama dan usia Bapak? Namanya Dias, umur 65 tahun. Oh baik, terima kasih konfirmasinya. Jadi nanti ada beberapa obat ya Pak. Nanti ini untuk aspirinnya diminum 1 kali sehari, setelah makan nanti diminumnya dikunyah ya Pak. Terus nanti ada clopidogrel 1 kali sehari juga, diminumnya setelah makan, tidak usah dikunyah terlebih dahulu. Terus nanti pengobatan lainnya mengikuti pengobatan anti hipertensi sama anti diabetes yang sudah Bapak gunakan. Jadi nanti ada amlodipin diminum 1 kali sehari di malam hari, kemudian ada dimethyrid 1 kali sehari juga diminum di pagi hari. Terus nanti ada metformin diminum 3 kali sehari. Nanti saya akan kesini lagi untuk pengobat untuk jadwal selanjutnya. Sama-sama. 3 hari kemudian, dilakukan pemantauan terapi obat oleh apoteker rawat inap. Selamat pagi, selamat pagi Pak, selamat pagi Mbak. Perkenalkan saya Apoteker Rahel dari farmasi. Saya ingin melakukan pemantauan terkait terapi yang sudah Bapak terima ya Pak. Boleh dikonfirmasi dulu identitas Bapaknya? Nama dan umurnya? Nama Dias, umur 65 tahun. Yang tadi Bapak Dias usia 65 tahun. Kemarin sudah menerima beberapa obat ya. Di antaranya ada aspirin sama clopidogrel. Boleh dijelaskan kemarin cara pemakaiannya seperti apa? Kalau kemarin sih cara pakainya kebetulan di
Bapak nanti akan ada pengkajian lebih lanjut oleh rekan saya dan apoteker juga ya Pak. Nanti Bapak atau Mbaknya bisa bantu apotekernya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang diberikan Pak. Ya, terima kasih Pak. Apoteker keluar ruangan dan segera menghubungi rekannya untuk melakukan monitoring efek samping obat kepada pasien. Saya dari pasien atas nama dia usia 65 tahun. Ternyata setelah dikonsultasikan beliau mengalami gejala nyeri setelah mendapatkan terapi dari rumah sakit di Pasien dan Kopidogrel. Mungkin boleh segera dikaji ya Mbak terkait dengan gejala yang dialami oleh Bapak. Baik Mbak, saya segera kesana ya Mbak. Permisi, selamat pagi Ibu, Bapak. Saya apoteker Vera dari Instansi Farmasi. Betul dengan Bapak Dias, berumur 65 tahun. Tadi saya sudah dengar Mbak, Pak, terkait keluhan Bapak itu nyeri ulu hati. Nah itu saya izin tanya Pak, maaf. Tujuan saya ke sini adalah untuk menggali informasi terkait keluhan tersebut untuk dilaporkan dan didokumentasikan ke dokter. Apakah Bapak berkenan? Oke, baik. Saya izin bertanya ya Pak, untuk keluhannya sejak kapan ya Pak? Apakah sejak masuk ke ruang rawat inap? Iya, pokoknya sudah saya dapat obat-obatan ini. Iya Pak. Ada keluhan lainnya Pak? Kalau mungkin saya kadang tuh disuruh obat tuh rasanya kayak mual gitu. Dari kadang tuh saya pengen muntah gitu. Gitu ya Pak. Apakah keluhan nyeri ulu hatinya sama demamnya terjadi hingga sampai saat ini Pak? Iya, kadang-kadang kambuh, kadang-kadang Baik Pak, mungkin sekian untuk menggali informasinya. Terima kasih ya Pak. Selamat istirahat kembali. Apoteker melaporkan hasil meso tersebut kepada rekannya yang kemudian disampaikan juga kepada dokter penanggung jawab. Permisi Mbak, tadi saya sudah mengkaji efek samping yang dialami oleh Bapak Dias berumur 65 tahun. Nah, kemungkinan besar efek samping yang dialami oleh pasien itu terkait gara-gara aspirin. Nah, untuk laporan mesonya sudah saya masukkan ke dalam sistem ya Mbak. Baik, terima kasih ya Mbak. Akan saya laporkan kepada dokter. Sama Mbak. Ya, selamat pagi. Perkenalkan saya apoteker Rafael, saya yang bertanggung jawab untuk pasien atas nama Dias usia 64 tahun. Tadi saya setelah visit dengan beliau ternyata ada keluhan yang dialami setelah minum aspirin dan Kopidogrel berupa nyeri pada ulu hati. Itu kalau setelah dikaji oleh rekan saya yang apoteker itu ternyata kemungkinan disebabkan oleh penggunaan aspirin dan Kopidogrel dong. Oh, kalau dari apoteker saran penanganannya seperti apa ya? Kalau dari kami menyarankan pemberian lansoprazol 30 mg satu kali sehari dok. Untuk aspirinnya kami menyarankan untuk tetap diberikan. Oke, baik, boleh. Silakan diberikan lansoprazol 30 mg satu kali sehari. Untuk resep saya masukkan di sistem ya. Baik, untuk kata laksanya berarti aspirinnya tetap diberikan, kemudian diberikan juga lansoprazol 30 mg satu kali sehari ya. Ya, Baik, terima kasih dok. ya sama-sama. Apoteker segera memberikan lansoprazol kepada pasien. Keesokan harinya, dokter penanggung jawab melakukan visit kepada pasien untuk memeriksa kembali kondisi dan merencanakan langkah selanjutnya. Selamat pagi, dengan Bapak Dias. Iya, betul. Perkenalkan Bapak, nama saya Dr. Rahman, saya DPJP yang bertanggung jawab pada penanganan Bapak di rumah sakit. Saya mau tanya Pak terkait dengan keluhan sesak, apakah Bapak masih merasakan? Tidak menjalani dulu sih dok sekarang setelah dapat obat-obat ini. Baik, kalau kemarin ada keluhan nyeri ulu hati ya, itu masih dirasakan atau tidak? Kalau itu udah enggak dok. Oke, baik, saya periksa dulu ya. Jadi, Bapak Dias, kalau dari hasil pemeriksaan keseluruhan Bapak sudah jauh membaik nih. Ini, insya Allah Bapak bisa pulang besok siang dan melanjutkan pengobatannya di rumah. Oh, iya. Terima kasih ya dok. Ya, saya permisi dulu Pak. Keesokan harinya adalah hari kepulangan pasien. Apoteker yang bertugas di rawat jalan melakukan rekonsiliasi dengan apoteker yang bertugas di rawat inap. Saya apoteker Rahel dari rawat inap. Baik, ini Mbak, saya mau rekonsiliasi ya Mbak, pasien atas nama Dias usia 65 tahun. Kemarin itu mendapat obat aspirin, Kopidogrel, lansoprazol, chlorpheniramine, Benadryl, dan metformin ya Mbak, apakah benar? Iya benar Mbak.
juga katanya ada esom ulu hati ya Mbak, apakah sudah membaik? Ya, kemarin pasien mengalami efek nyeri ulu hati, tapi setelah dilakukan pemantauan untuk efeknya sudah membaik Mbak, karena sudah diberikan pengatasan juga. Oh baik. Selain itu ini Mbak, kemarin apakah dari obat-obat tersebut pasien ada alergi? Karena nanti obat-obat yang dibawa pulang juga akan sama Mbak dengan obat yang kemarin. Untuk pasien tidak ada alergi untuk obat-obat yang digunakan Mbak. Oh baik, terima kasih ya Mbak atas konfirmasinya. Sama-sama Mbak. Apoteker mencatat hasil rekonsiliasi yang telah dilakukan, lalu menyerahkan kepada rekannya yang akan melakukan visit kepada pasien. Selamat pagi Pak, saya apoteker Nana yang sedang bertugas sama tim pagi ini. Sebelumnya saya izin konfirmasi ya Pak, apakah betul dengan Bapak Dias usia 65 tahun? Oke, jadi di sini saya izin menjelaskan mengenai obat-obat apa saja yang Bapak akan bawa pulang ya. Jadi di sini ada clopidogrel dan aspirin sebagai pengencer darah untuk menjaga pengobatan. Kemudian ada amlodipin di sini untuk mengontrol tekanan darah Bapak. Ini sama seperti obat yang Bapak konsumsi sebelumnya. Kemudian terdapat metformin dan ibuprofen untuk mengontrol kadar gula darah Bapak. Kemudian juga ada lansoprazol untuk meredakan nyeri lambung. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Mungkin terkait cara pemakaian atau aturan pakainya, apakah Bapak sudah tahu? Mungkin untuk begitu bisa. Jadi untuk clopidogrel dan aspirin itu diminum 1 kali sehari sebelum makan pada pagi hari. Untuk clopidogrel sendiri punya ya Pak. Kemudian untuk lansoprazol 30 mg ini diminum 1 kali sehari sebelum makan. Kemudian ada amlodipin 10 mg diminum 1 kali sehari pada malam hari saja. Kemudian ada metformin dan ibuprofen. Untuk metformin sendiri diminum 3 kali sehari sesudah makan. Untuk ibuprofen diminum 1 kali sehari pada pagi hari saja sebelum makan. Mungkin untuk baiknya bisa dibantu untuk mengingatkan bapaknya terkait jadwal obatnya. Oh iya, mungkin Mbak kalau begitu di sini juga yang bagusnya biar sama Bapak. Untuk aturan pakainya sudah saya tulis ya Mbak di sini. Mungkin dari Mbaknya mohon dibantu untuk menaruh di kotak obat beserta labelnya agar mudah mengingat. Dan selanjutnya langsung saja Pak. Pasien akhirnya pulang ke rumah dengan kondisi yang sudah jauh membaik. Di sisi lain, apoteker berdiskusi mengenai evaluasi penggunaan obat pada pasien ini. Mbak, ini ada pasien yang baru pulang nih. Oh, ini atas nama Tuan Dias usia 65 tahun ya? Iya Mbak, ini penggunaan obatnya ada aspirin, clopidogrel, ISDN, alteplase, ibuprofen, metformin, amlodipin, sama lansoprazol. Oke. Aman sih itu ada di formularium kita. Tapi ini pasiennya ada kena ESO ya? Iya Mbak, dari aspirinnya pasien mengalami sakit di ulu hatinya. Tapi itu wajar kok, soalnya selama benefitnya lebih besar daripada risikonya itu masih bisa tetap digunakan. Berkas-berkas lainnya udah aman? Udah, ya formnya juga udah masuk ke sistem Kak. Ada lagi yang mau dikonfirmasikan? Udah semua udah lengkap dari masuk UGD sampai keluar rumah sakit. Kalau gitu laporannya saya simpan di sini ya. Iya, terima kasih.